Kristen gak menjalankan ajaran Kristen, hanya percaya Yesus itu Tuhan, sedangkan Muslim percaya Yesus itu Nabi yang diutus kepada umatnya. Banyak ayat-ayat tentang kenabian Yesus yang kalau dari perkataan Yesus yang diambil yang keluar dari perkataan Yesus, dan sebaliknya nggak ada ayat satupun dari perkataan Yesus tentang ketuhanannya. Dan satu lagi, Yesus dalam lingkungannya sangat jelas ditolak sebagai nabi oleh Bani Israel, apalagi sebagai Tuhan. Itu pun diakui oleh Yesus sendiri. Wah, haleluya ya. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan sah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Dukungan Anda adalah partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Sahabat, untuk kali ini kita akan coba tanggapi sebuah video dari Abraham bin Moses, ya, yang ketika itu membaca komen netizen, yang mana komennya itu sangat betul sekali, yang mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah utusan. Jadi nanti kita tidak perlulah ngambil dalil dari Al-Quran, itu tidak perlu. Untuk sekedar menjawab Pendeta Abraham bin Moses ini, kita cukup menjawabnya pakai dalil ayat Bible sendiri, karena sudah kita ketahui bersama musuh terbesar Kristen, ya, terutama dalam kaitannya dengan hal ini adalah Pendeta Abraham bin Moses. Musuh terbesar mereka adalah ayat-ayat di dalam kitab suci mereka sendiri. Dan nanti juga akan kita tampilkan bagaimanakah karena hujatan, fitnahan, dan penistaan yang dilakukan oleh Abraham bin Moses sehingga mendorong banyak sekali Kristen-Kristen yang kritis dan logis akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Oke sahabat, mari kita simak videonya terlebih dahulu. Melawan kadrun dari awal saya ikut Yesus ini, bahwa kadrun ini harus diselesaikan dengan baik. Dari Arba'in Mile, akun Arba'in Mile, saya nanya kenapa orang Islam dibilang antikristos, Pak, sedangkan Kristen gak menjalankan ajaran Kristen, hanya percaya Yesus itu Tuhan, sedangkan Muslim percaya Yesus itu Nabi yang diutus kepada umatnya. Banyak ayat-ayat tentang kenabian Yesus yang kalau dari perkataan Yesus yang diambil yang keluar dari perkataan Yesus, dan sebaliknya nggak ada ayat satupun dari perkataan Yesus tentang ketuhanannya. Dan satu lagi, Yesus dalam lingkungannya sangat jelas ditolak sebagai nabi oleh Bani Israel, apalagi sebagai Tuhan. Itu pun diakui oleh Yesus sendiri. Wah, haleluya ya.
Nah sahabat, baru saja kita dengarkan Pendeta Abraham bin Moses membacakan komen netizen Muslim ya, yang di situ mengatakan bahwa Yesus secara jujur ngaku utusan, bukan seperti di agama Kristen, agama yang dianut oleh Pendeta Abraham bin Moses ini, yang justru Yesus di situ dituhankan atau disembah. Tetapi berdasarkan komen yang dibacakan tadi, memang di situ dikatakan banyak sekali ayat-ayat di dalam Bible, ayat-ayat berupa pengakuan jujur dari Yesus sendiri yang mengaku hanyalah utusan. Kita coba tengok sebentar jawaban dari Pendeta Abraham bin Moses ini menanggapi komen netizen Muslim tersebut. Mari kita simak. Arba'in Mail saya harus jelaskan kepada kamu agar kamu tidak bertambah oon dan jidatmu tidak bertambah gosong, gitu ya. Kegosongan jidat inilah yang menyebabkan kalian tidak mampu menyelaraskan iman, menyelaraskan antara yang dikatakan, yang tertulis dengan apa yang diucapkan dan ditafsirkan oleh orang-orang waktu itu. Bahkan sampai sekarang penafsiran tentang Isa Al-Masih Yesus Kristus itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Tidak ada kebenaran sedikit pun itu. Kiranya di sini Pendeta Abraham bin Moses langsung melancarkan body shaming ya, langsung menyerang ke personel ya, tidak ada kaitannya dengan hal itu. Tetapi yang harus dijawab oleh Pendeta Abraham bin Moses itu seharusnya tidak pakai muter-muter, tidak perlu kumur-kumur, tidak perlu berasumsi, langsung saja dijawab. Dalil ya, tunjukkan dalil. Wahai Abraham bin Moses, di mana Yesus ngaku Tuhan? Ayatnya di mana? Itu saja, tidak perlu muter-muter seperti kebiasaan para oten-oten itu ya. Kalau ditanya to the point gitu, jawabannya muter-muter bagaikan anjing ngejar ekornya. Tentang kamu bilang bahwa tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ayatnya seabrek-abrek, banyak kali ayat, banyak sekali ketundukan para muridnya yang mengatakan dia itu Tuhan. Al-Kadruniyah, al-jidat hitam, celana cingkrang, jenggot Pancasila. Nah kan gue bilang juga apa ya, tetap saja kumur-kumur asumsi. Katanya banyak sekali, ya silahkan tunjukkan satu ayat saja, tidak usah banyak-banyak seperti klaim Anda Abraham bin Moses. Tunjuk satu ayat yang secara jelas, secara gamblang, di mana ayatnya Yesus ngaku Tuhan. Silahkan. Ayat yang pertama Yohanes 13 ayat 10 sampai 15. Saya mau katakan dulu kepada kamu ya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Karena juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka dan mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, sudah saya tebak ya. Semua Kristen kalau ditanya di manakah dalil
yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Jawabannya hanya satu, spesifik di Yohanes 13 nomor 13. Akulah guru dan Tuhan. Nah, ini untuk pembelajaran kita semua umat Islam ya, bahwa ayat Yohanes 13 nomor 13 tersebut yang sekarang versi terbaru memang berbunyi seperti itu, akulah guru dan Tuhan. Tetapi apakah di versi-versi yang lama apakah berbunyi seperti itu? Apakah berbunyi akulah guru dan Tuhan? Ternyata tidak, sahabat-sahabat. Di Bible versi lama sebelum versi yang terbaru itu, di situ dikatakan akulah guru dan Tuhan. Nah, artinya apa? Bible yang dahulu ya, versi lama itu mengatakan bahwa Yesus itu ngaku Tuhan, tetapi kenapa di Bible versi terbaru kata Tuhan tersebut berubah menjadi Tuhan? Artinya apa? Ketambahan satu huruf H yang sudah sangat jelas sekali merubah arti dan makna. Jadi itu jawaban yang sangat diandalkan oleh para pendeta, tetapi justru dari situlah terbongkar bahwa ayat Bible Yohanes 13 nomor 13 tersebut telah dirubah. Oke, sahabat, mari kita bongkar-bongkaran di sini ya. Kita tunjukkan kepada Abraham bin Moses ya, biar terbuka matanya, dan terutama untuk saudara-saudara kita umat Islam ya. Apakah benar tadi yang diklaim oleh Abraham bin Moses yang mencatut Yohanes 13 nomor 13, yang mana di situ tadi dikatakan akulah guru dan Tuhan. Seperti itu kan kata pendeta Abraham bin Moses. Oke, sahabat, benarkah Injil menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Benar. Nah, seperti itu ketika ditanyakan kepada umat Kristen, ayat-ayat manakah yang memastikan hal itu? Dijawab lagi oleh umat Kristen pasti Yohanes 13 nomor 13. Terus seandainya ditanya lagi, dapatkah Anda tunjukkan? Tentu saja, ini dia. Nah, ini yang ditunjukkan ya, Alkitab versi terkini. Bunyinya seperti ini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 13 nomor 13. Oke, mari kita tengok ke belakang ya, di Alkitab versi KSI tahun 2000. Belum lama ya, tahun 2000. Bunyinya seperti ini, kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang sepatutnya demikian karena aku adalah guru dan junjungan. Lanjut lagi di Alkitab versi ND tahun 1969. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan tepatlah demikian sebab memang itulah aku. Nah, sudah sangat jelas sekali ya sahabat-sahabat. Lanjut ke Alkitab versi Schleber Draft tahun 1912. Bunyinya seperti ini, adapun kamu menyebutkan aku guru dan rabi, maka patutlah katamu itu karena akulah dia. Ya sahabat, lanjut lagi Alkitab versi Klinker tahun 1870, bahwa aku dipanggil olehmu guru dan Tuhan, baca Tuhan, maka benarlah begitu karena akulah dia. Nah, itu ejaan lama ya, tertua ini ya. Nah, jelas sekali ya. Justru jawaban pendeta Abraham bin Moses adalah blunder bagi kekristenan, karena dengan menunjuk ayat Yohanes 13 nomor 13 yang versi terkini itu justru bertentangan dengan Alkitab versi-versi sebelumnya. Sudah kita sebutkan dan kita bacakan tadi ya, artinya skakmat, habis tamat riwayat dari pendeta Abraham bin Moses. Gak usah, saudara-saudara, gak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Oke, pesan abadi dari Abraham bin Moses, gak usah masuk Kristen,
di Kristen banyak penipu lah, termasuk ente Abraham bin Moses nipu. Makanya jangan heran para Kristen yang kritis dan logis akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Yang bertantangan bahwa ini atas nama Karta, Dusun Setangah, Desa Setangah, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa demikian pernyataan ini saya ucapkan dengan sebenar-benarnya atas kesadaran saya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Masuk agama Islam atas dasar keyakinan dan kesadaran sendiri dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Seorang milenial muda masuk Islam, ingin bersyahadat karena kritis dan logis, dan yang terpenting di sini masuk Islam atas kemauan sendiri, alias tidak ada paksaan dari siapapun. Asyhadu Asyhadu an la an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Jangan sah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Muhammad utusan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sahabat, mari kita doakan untuk saudari baru kita ini, mudah-mudahan istiqomah dan semakin semangat di dalam belajar tentang Islam, dan mudah-mudahan dengan prosesi bersyahadatnya saudari baru kita ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi para umat Kristen di luar sana yang masih mencari kebenaran, yang berpikir kritis dan logis agar secepatnya mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku.